Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas kehadirat Allah kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Atas izin Allah lah kita bisa di sini dengan segala nikmatnya, dari bisa nafas, waktu yang sangatlah mahal kita hitung, yang tentunya kita tidak bisa hitung dari semua nikmat Allah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, pemimpin kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Wawan. Ya. Bagaimana Ustadz keadaannya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih saum puasa? Ya. Alhamdulillah. Sampai akhir bulan ya. Ya, amin amin insya Allah. Ini Ustadz, menurut Ustadz, apa yang disukai oleh remaja di era sekarang itu Ustadz? Pada saat ini remaja itu cenderung ya, cenderungannya itu lebih suka menghabiskan waktu untuk hanya sekedar bermain dan mengisi hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat ya. Saya melihat kondisi yang dilakukan oleh para pemuda pada saat ini itu ya, mereka hanya sekedar membuang-buang waktu saja. Tidak ada hal-hal yang lebih bermakna dan lebih positif pada kegiatan yang mereka lakukan ya. Khususnya ya hanya sekedar menghabiskan waktu di hanya bermain, khusus begitu. Mungkin itu yang saya lihat pada kondisi remaja pada saat ini. Oke. Untuk kesenangan itu apakah bisa disalurkan ke hal-hal yang positif, Ustaz? Soalnya kan ada beberapa yang disalurkan ke negatif gitu loh. Ya, untuk apa yang dikerjakan oleh para remaja saat ini ya memang perlu diarahkan, ya. Lebih tepatnya ya kita ajak menambah wawasan dengan mengkaji Islam. Dengan mengkaji Islam itu mereka akan tahu tujuan mereka hidup itu, mereka akan mengerti ya tujuan dari mereka diciptakan oleh Allah itu untuk apa. Jadi kalau kita merujuk pada suatu ayat dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan kita manusia dan jin itu tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi itulah fungsi dari tujuan diciptakannya manusia. Jadi untuk kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya, maka kita akan mengisi aktivitas kehidupan kita itu dengan beribadah agar bermanfaat. Itu. Untuk bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman kita yang belum, istilahnya belum benar lah untuk ke hal-hal yang positif, tapi masalahnya teman-teman kita itu belum mengaji, itu belajar tentang agama Islam itu. Bagaimana Ustaz? Ya, tugas kita kan sebagai remaja ya, mengajak mereka untuk ya bersama-sama belajar Islam, dengan istiqomah ya, dan ya terus melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, mengaji, terus berinteraksi dengan masyarakat dan mengisi hal-hal yang baik terhadap remaja
dan meluangkan waktu untuk bersama-sama ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Dengan apa? Dengan berdakwah. Jadi agar waktu remaja kita itu bermanfaat, maka kita luangkan waktu itu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan berdakwah. Dakwah ini maka kita mengajak saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita itu bersama-sama untuk taat kepada Allah. Ya, itu memang butuh proses yang mungkin kita bisa luangkan waktu untuk mengkaji Islam. Seperti itu Mas Taufik. Untuk remaja kan dominan ke nafsu atau emosinya itu lebih muncak, Ustaz. Karena jadi kalau emosi memuncak kan pasti ada kenakalan remaja. Di antaranya seperti bullying, tawuran, pacaran, mental health. Itu bagaimana Ustaz menurut sampean? Dan bagaimana negara harus bertindak seperti itu? Terima kasih. Nah, baik ya, ini Mas Taufik ya. Kalau kita melihat ini masalah buruknya ya, kena ibaratnya kalau masalah remaja kadang memang kita melihat fenomena yang bisa kita lihat ya. Memang kasus-kasus yang Mas Taufik sampaikan tadi memang benar-benar menjadi problem, khususnya bagi kita para pengemban dakwah remaja, khususnya untuk memperbaiki para remaja itu memang butuh proses yang panjang ya. Bukan hanya dari individu kita sendiri, tapi juga ada peran orang tua, peran guru, juga peran sekolah. Malah yang lebih penting adalah peran negara untuk menyelesaikan problem remaja pada saat ini. Karena memang kasus yang terjadi, kasus bullying itu berpangkal dari moral yang kurang dan senioritas yang diagungkan. Ibaratnya kalau kita melihat orang-orang yang dibully atau anak-anak yang dibully itu kecenderungan itu adik kelas atau umur anak yang lebih di bawah umurnya, di bawah seperti itu ya. Jadi mereka ditindas, diintimidasi, dan ya itulah kasus pembulian. Juga banyak hal yang kita perlu benahi ya, bagaimana sistem pendidikan itu mengajari moral dan akhlak mereka untuk sama-sama bertujuan untuk kebaikan ya. Karena kalau di dalam Islam itu disebutkan bahwa seorang mukmin antara seorang satu dengan yang lain itu adalah saudara. Jadi persaudaraan inilah yang diajarkan dalam pendidikan. Ya, harus dikembangkan dan diajarkan agar apa? Agar mereka itu menganggap bahwa setiap muslim atau setiap manusia itu satu dengan yang lain itu adalah saudara atau setara gitu. Setara, ya. Nggak ada namanya kakak kelas, nggak ada namanya senioritas. Jadi mereka itu pada saat melihat adiknya dianiaya, maka perasaan untuk menolong itu muncul, karena meskipun dia bukan saudara kandungnya. Jadi ada ikatan yang mengikat mereka bahwa dia adalah saudara saya. Dia itu butuh perlindungan saya. Jadi itulah untuk menghilangkan pembulian ya, kasus-kasus pembulian di sekolah atau di masyarakat khususnya. Itu seperti itu. Jadi peran pribadi dan peran masyarakat juga penting di situ. Dan juga adanya peran negara untuk mengatasi rantai problem yang dirasakan oleh remaja itu juga turun untuk mengatur bagaimana mereka yang melakukan pembulian itu diberikan sanksi. Karena juga termasuk dari kasus kekerasan di situ. Ya, ada kekerasan, pelecehannya juga. Jadi kalau kita melihat tadi peran negara itu sangat penting sekali. Kalau kita tahu bahwa kalau negara itu sudah bergerak dan memberikan sanksi, maka menjadi efek jerah. Jadi yang melakukannya kan takut, ketakutan seperti itu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi memang bukan hanya saya yang sebagai terjun di dalam dakwah remaja itu bisa mengatasi problem, nggak bisa. Jadi ada peran yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang akan memberantas ya akar dari permasalahan khususnya di remaja
itu adalah peran negara. Seperti itu Mas. Dan yang jenengan tadi sampaikan adanya tawuran gimana? Ya, kalau tawuran itu juga kalau kita individu nggak akan bisa Mas melerai, ada orang banyak tawuran itu kalau kita maju melerai Mas berhenti ya kita kan ibaratnya kalah gitu Mas. Jadi ada peran yang lebih tinggi, yang lebih masif ya, terutama keamanan, kepolisian juga akan memberikan edukasi terhadap para remaja yang melakukan tawuran itu. Pada saat mereka melakukan aktivitas itu diberikan sanksi. Dan itu kalau nggak ada negara yang menjadikan solusi efek jerah seperti itu nggak akan bisa Mas. Jadi seperti itu ya. Nah, yang tadi apa? Yang berikutnya tentang pacaran gitu. Iya. Kan umum di sekolahan itu. Iya. Nah, kan kalau sekarang kan orang tua kalau anaknya nggak punya pacar itu katanya aneh itu kan, lucu seperti itu. Ya. Gimana Ustaz? Memang fenomena yang luar biasa ya. Ibaratnya kalau kita lihat apa namanya kesenangan yang dibalut dengan apa kerusakan yang besar ya, itu memang menjadi fenomena umum ya, terutama kalangan remaja ya, di sekolah atau di masyarakat khususnya. Kalau melihat aktivitas yang seperti itu memang itu mengarah pada penzinahan kalau dalam Islam ya, itu sebagian dari zina, karena apabila ada laki dan perempuan itu yang bukan mahram ini ya, khususnya itu ya orang ketiganya adalah setan. Seperti itu Mas David ya. Kalau orang ketiganya setan berarti kan akan mempengaruhi kedua orang ini ya, ke arah mana mereka itu akan berakhir ya. Kalau melihat mudorot atau keburukan yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Yang banyak kasus ya, ada remaja yang hamil di luar nikah, ya kan sangat banyak sekali Mas. Ponorogo kemarin. Iya, seperti itu. Mojokerto. Nah, ini kan kita lihat fenomena yang ibarat gunung es ya, ibarat gunung es itu nampak di permukaan itu sangat kecil Mas Afik. Ibaratnya kan sepele, ya, tapi hasil kerusakannya itu yang ada di bawah itu luar biasa besarnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi kalau kita ya tadi ibaratnya kalau setan itu mengarahkan ke yang ya nggak mungkin lah setan mengarahkan kepada yang kebaikan, pasti yang buruk. Jadi pada saat orang yang beraktivitas pacaran itu menganggap biasa, menganggap sepele hal itu, maka ya kita akan tahu bahwa kerusakannya jauh lebih besar. Jadi ya itu tadi ibaratnya kalau ada orang berdua, laki dan perempuan ya, remaja laki-laki dan remaja perempuan, maka orang ketiganya adalah setan. Jadi awalnya itu cuma bincang-bincang, pegangan tangan, tapi ujung-ujungnya hamil kan. Itu yang menjadi masalah kan ya apa, gresir yang dibawa, ibaratnya hasil yang didampakkan oleh pacaran tadi, apa hamil di luar nikah. Itu juga perlunya peran dari orang tua, edukasi dari peran orang tua, juga sekolah untuk bahaya yang ditimbulkan dari aktivitas itu jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Maka ya ada batasan yang dimana sekolah itu melarang aktivitas itu. Ya, jadi para siswa atau para pemuda, pelajar khususnya itu fokus hanya untuk mencari ilmu, Mas. Mencari ilmu. Tapi kan kalau kita lihat kan di sekolah itu kurang kan penegasan dari guru itu hampir jarang sekarang disampaikan kalau bahayanya tentang pacaran itu, Ustaz. Bagaimana kita untuk menyadarkan teman-teman kita yang istilahnya masih tersesat lah itu. Ya, gini Mas Taufik ya, kalau kita melihat edukasi yang diberikan pada saat ini memang sangat minim sekali. Sangat minim sekali juga apa namanya tentang dampak yang ditimbulkan, kan kerusakannya kan tidak nampak langsung, tapi siapa lama sekali. Berarti kalau kerusakan itu kesempatan itu muncul pasti ada kerusakan yang ditimbulkan. Jadi memang peran kita seorang aktivis dari para dakwah remaja ya, ibaratnya untuk mengajak para remaja itu untuk belajar mendalami tentang Islam ya, Islam yang dimana itu menerangkan tentang bahaya pacaran, terus hal-hal yang apa yang
dilakukan oleh remaja agar berbuat positif itu diajarkan di situ. Jadi kita fokusnya gini Mas Taufik, fokusnya kita itu mengajak para remaja itu agar kembali ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah, dan nantinya akan menjadi manfaat bagi dia. Jadi tugas kita pengemban dakwah remaja itu mengajak saudara-saudara kita yang di luar sana, khususnya teman kita atau saudara kita itu mengaji bersama, mengkaji Islam, juga melakukan aktivitas bersosial ya, dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa remaja itu butuh bimbingan dari Islam. Berarti kita untuk baik aja itu nggak cukup harus mengajak orang lain Ustaz ya. Baik aja nggak cukup berarti. Untuk diri sendiri lah. Iya. Soalnya kan ada beberapa teman kita itu harus diperhatikan sebenarnya kan. Benar sekali Mas Taufik. Untuk masalah mental health itu bagaimana Ustaz? Ya. Memang ini fenomena baru Mas Taufik. Fenomena baru ya tentang para remaja itu kecenderungan mentalnya itu down. Ada masalah sedikit turun. Ibaratnya depresi ya. Frustasi ya, seperti itu. Dan kecenderungan kalau seperti itu memang mereka itu gampang temperamental. Ya, temperamental, gampang marah gitu ya. Gampang marah. Jadi memang butuh penanganan yang lebih ya, khususnya untuk mengatasi tentang mental health ini kan butuh proses Mas. Ya, betul. Tapi butuh proses juga adanya peran kita sebagai dakwah remaja itu mengajak saudara-saudara kita untuk menguatkan keimanan dan menguatkan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri ya. Dan akan menjadi ibaratnya kalau kita itu di dalam pembimbingan kita itu biasanya jadi anak itu lebih percaya diri, dan mereka itu juga diberikan pembinaan yang baik, diberikan pembinaan Islam, bagaimana Islam itu mengatur mengatasi permasalahan, segala problem permasalahan. Sebenarnya paling penting adalah negara itu juga hadir di situ untuk menangani problem yang menjadi tren dari saat ini menjadi tren ya. Akan tren sekarang. Ya, makanya kalau kita negara itu hadir Mas Taufik ya, akan menjadikan solusi yang terbaik ya, bagaimana mengatasi problem yang dialami oleh remaja, agar mereka itu diberi bimbingan yang baik ya, diberikan edukasi yang baik, dan memberikan tingkat kepercayaan diri yang lebih ya, agar mereka itu bisa mengatasi problem yang terjadi pada dirinya khususnya. Karena masalah itu kalau dia tidak bisa mengatasi dirinya maka akan menjadi depresi. Jadi peran negara itu sangat penting ya tadi. Penting sekali Mas. Jadi memberikan edukasi, di samping kita ya bergerak juga untuk membina mereka, tapi juga ada support dari negara yang memberikan solusi yang terbaik bagi penanganan kasus yang tren pada saat ini itu menjadi lebih baik gitu. Ya, ibaratnya lebih terarah gitu loh. Seperti itu. Oke, Ustaz. Terima kasih gitu perbincangan ini. Semoga perbincangan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di bulan Ramadan ini semoga puasanya kita lebih semangat lagi. Amin. Lebih dekat dengan Al-Qur'an. Sekian dari saya, Taufik Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Jika ada itu kesalahan yang murni dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.